Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 3 mengenai dasar-dasar PHP. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai HTML. Sama seperti HTML juga, PHP itu ialah sebuah bahasa pemrograman yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk merancang atau membangun sebuah website atau sistem informasi. Nah, bedanya untuk pemanggilannya, PHP tidak bisa dipanggil secara langsung nama filenya apa, tapi harus menggunakan sisi lain atau browser, client server browser lainnya. Nah, kemarin kita contohkan untuk pemanggilan HTML menggunakan localhost / nama folder baru nama filenya. Nah, itu untuk pemanggilan PHP. Jadi tidak bisa langsung ke foldernya kemudian cari extension nama file PHP langsung dibuka, itu tidak bisa. Bedanya seperti itu. Nah, di sini ada struktur dasar dari PHP, ada siku tanda tanya PHP, kemudian isinya teman-teman nanti mau apa. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma, dan untuk penutupnya ada tanda tanya dan siku penutup. Ini saya buat untuk contoh 1, silakan teman-teman juga membuat. Nah, di sini ada echo. Echo ini fungsinya buat apa? Ini sebagai inputan, sebagai output. Jadi pada saat nanti si browsernya dipanggil, kemudian contoh 1.php-nya dipanggil, nah ini yang akan tampil adalah apa yang ada di antara echo ini. Ya. Jadi echo itu sebagai pemanggilan apapun atau output yang akan ditampilkan di browser nantinya. Nanti juga teman-teman akan belajar inputan dan outputannya. Untuk output ini di sini ada echo. Nah, ini saya buat contoh 1 di folder masih di SAM, di htdocs. Nama foldernya saya kasih nama latihan.php, nama filenya saya kasih nama contoh1.php. Jadi tidak menggunakan HTML lagi, tapi menggunakan extension.php. Kalau sudah, kita simpan, kemudian kita coba panggil localhost / latihan php. Nama filenya contoh 1, tampilannya seperti ini. Sama dengan HTML juga. Tapi sebelumnya diaktifkan dulu untuk kontrol panel dari SAM-nya, Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya di sini ada variabel. Nah, variabel ini ditandai dengan tanda $, atau kita baca sebagai string. Nah, ini ada tanda $, kita baca sebagai string. Biasanya diikuti angka, huruf, atau underscore, dan tidak boleh mengandung spasi. Untuk variabel bisa digunakan apa saja, misalnya untuk pemanggilan, untuk inputan nama, untuk inputan nomor telepon, untuk inputan pekerjaan. Jadi variabel itu sebagian dari inputan. Nah, di sini ada underscore ya. Jadi untuk nomor telepon atau alamat lengkap tidak boleh ditulis dengan alamat spasi lengkap misalnya seperti itu, tapi harus menggunakan underscore. Kita coba untuk contoh kedua. String name (18.123.110), kemudian string nama kemudian string alamat, kemudian variabel-variabel ini ada string nama, name, nama, alamat, ini disebut inputan. Untuk outputnya kita tetap menggunakan echo. Nah, misalnya seperti ini, kita akan coba memanggil name, maka echo name saya sama dengan tinggal panggil variabelnya string name.
harus disesuaikan. Kalau misalnya di sini NIM-nya besar, berarti di bawahnya pun harus besar. Kemudian selanjutnya kita akan panggil untuk nama. Nama saya kita panggil nama. Kemudian terakhir kita panggil alamatnya juga. Alamat. Di sini kita panggil string alamat. Jadi apa yang akan ditampilkan di echo atau di outputannya harus sama dengan variabel-variabel yang sudah dideklarasikan di sini. Kalau sudah, kita save as saja. Kita kasih nama contoh 2.php. Silakan kita panggil. Tampilannya seperti ini. Jadi perbedaannya untuk echo itu sebagai output atau pemanggilan dari inputan kita, sementara variabel-variabel atau string ini dia sebagai inputan yang dideklarasikan di atas terlebih dahulu, baru nanti pemanggilannya di echo. Nah, selanjutnya ada tipe data. Nah, bedanya dengan HTML juga, untuk bahasa pemrograman PHP ini dia lebih fleksibel. Ada beberapa tipe data yang digunakan dalam bahasa pemrograman PHP. Ada integer, ada double, ada string, ada boolean, objek, dan array. Nantinya teman-teman akan membuat contohnya dari tipe data berikut ini. Untuk integer biasanya ini adalah angka seperti biasa, angka tanpa pecahan. Nah, untuk pecahan dia menggunakan double, tipe double. Kemudian untuk string itu boleh nama, boleh alamat, kemudian boleh NIM, dan apa saja silahkan. Dia biasanya sebagai kumpulan karakter. Untuk boolean itu hanya ada dua nilai. Ada nilai true dan nilai false, ada nilai benar dan nilai salah. Untuk objek dia biasanya sebuah instance dari kelas, dan untuk array biasanya dari larik atau bisa juga sebagai perulangan. Kita coba buat untuk penggunaan tipe data yang sudah ada. String jumlah sama dengan 5. Kemudian harga 20.000, string harga sama dengan 20, 23. Kemudian total kita deklarasikan terlebih dahulu. Total itu sama dengan string harga dikali string jumlah. Oke, sudah. Kemudian baru kita panggil jumlah beli sama dengan string jumlah kemudian harga barang sama dengan string harga. Untuk total bayar sama dengan string total. Total bayar sama dengan string total.
Kita coba save as lagi. Contoh 3. Kalau sudah, kita coba panggil. Nah, jumlah beli 5, harga barang 20.000, nanti total bayarnya sudah dideklarasikan, jumlah dikali dengan harga jadi totalnya 100.000. Selanjutnya ada yang namanya konstanta. Nah, ini selain variabel ada konstanta. Ini konstanta ini biasanya digunakan sebagai nilai yang statis, yang tidak bisa dirubah. Contoh nilai yang tidak bisa dirubah adalah nilai dari pi. Misalnya, nilai dari pi untuk rumus lingkaran. Nah, untuk pendeklarasiannya seperti ini. Define, nama konstantanya misalnya pi, nilai konstantanya berapa? Pi 3,14 ya. Seperti itu. Jadi untuk nilai mutlak yang tidak bisa dirubah, tok segitu. Ada juga komentar. Nah, ini komentar biasanya untuk menandai menandai takutnya kita lupa nih. Kita misalnya membuat beberapa codingan dalam satu file nih. Pertama ini listing untuk penjumlahan, di bawahnya listing pengurangan. Nah, kita kasih komentar. Nah, komentar tidak akan terbaca di sini, tidak akan terbaca di sini. Dia hanya sebagai penanda di sininya saja. Kita coba ya. Ada beberapa karakter untuk komentar. Penggunaan garis miring 2 ini komentar untuk satu baris. Kemudian penggunaan pagar ini juga untuk satu baris. Penggunaan komentar yang banyak itu biasanya digunakan dengan garis miring ditambah dengan bintang, ditutup dengan bintang dan garis miring. Seperti itu. Contoh. Nah, di sini nanti pada saat pemanggilannya dia tidak akan terbaca. Nah, tidak akan terbaca sama sekali. Itu komentar untuk sebagai penanda buat kita saja di listing atau di codingannya. Ini contoh penggunaan konstanta dan komentar. Nah, sama seperti ini ya, ada nilai pi. Pi to-nya 3,14, dia ini untuk rumus luas lingkaran. Memang dalam penghitungan luas lingkaran itu ada nilai yang nilai pi, nilai tetap atau statis yang tidak bisa diubah, tetap 3,14. Dia menggunakan konstanta namanya, diawali dengan define, kemudian nama konstantanya apa, terus nilainya berapa. Silakan teman-teman coba untuk rumus menghitung luas lingkaran, nanti hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan tampilan seperti ini, teman-teman bisa langsung lihat perbedaan dari HTML dan PHP. Jelas ini adalah contoh dari HTML, meskipun tampilannya sama, hasil akhir atau outputnya sama, tapi terlihat perbedaannya. Di sini tampilan untuk HTML, yang kedua ini adalah tampilan untuk bahasa pemrograman PHP. Ini untuk contoh tugasnya. Silakan teman-teman isi data diri dengan menggunakan data diri masing-masing. Kemudian jangan lupa di screenshot codingan dan hasil akhirnya. Silakan disimpan di kolom komentar untuk Google Classroom. Pertemuan hari ini saya cukupkan sekian untuk pertemuan ketiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan teman-teman ajukan di grup atau di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.